likuiditas. Yang kedua, tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang ketiga, jenis-jenis rasio likuiditas. Dan yang keempat, hasil pengukuran rasio likuiditas. Di sini sendiri saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas inilah yang digunakan untuk mengukur suatu perusahaan seberapa likuiditasnya suatu perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan itu dapat memenuhi kewajibannya, maka rasio likuiditas tersebut dikatakan liquid. Dan jika perusahaan itu tidak memenuhi suatu kewajibannya, maka perusahaan itu illiquid atau tidak liquid. Cara perusahaan itu mengukur liquid atau tidaknya dapat membandingkan komponen neraca yang ada, yaitu dengan cara menjumlahkan total aktiva dengan total pasiva atau utang jangka pendeknya. Pengukuran ini dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Materi tujuan dan manfaat rasio likuiditas akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anagung Sagungelit Dwi Saraswati, NPM 332. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama current ratio atau rasio lancar. Current ratio digunakan untuk menunjukkan sejauh mana aktiva lancar suatu perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rumus dari current ratio ini yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jika rasionya menunjukkan angka yang rendah, maka tinggi resikonya bagi perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dan jika rasionya itu tinggi, maka kemungkinan menunjukkan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan tersebut tinggi, atau penggunaan keuangan atau dana keuangan perusahaan tersebut tidak efektif. Lalu yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio atau rasio cepat digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan menggunakan aset yang memiliki likuiditas yang tinggi seperti aktiva lancar. Adapun rumus dari quick ratio ini yaitu kas ditambah dengan surat berharga ditambah dengan piutang lalu dikurang dengan hutang lancar. Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Cash ratio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang dimiliki atau yang tersedia oleh perusahaan untuk melunasi kewajibannya, yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Semakin besar perbandingan kas dengan utang, maka perusahaan dapat melunasi kewajibannya atau hutangnya dengan menggunakan dana kas saja tanpa melikuidasi aset lainnya. Adapun rumus dari cash ratio ini yaitu kas ditambah dengan surat berharga lalu dibagi dengan hutang lancar. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Dewi Eka Sarisada, NPM 18331213335, dan saya dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas. Nah, tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas itu ada 9. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dapat membayar kewajiban yang akan jatuh tempo pada saat ditagih. Terus yang kedua itu adalah untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu dapat membayar kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aktiva lancar yang dimilikinya. Yang ketiga itu adalah untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutang yang dimilikinya. Yang keempat itu adalah untuk mengukur dan membandingkan antara persediaan yang ada dengan modal perusahaan.
Terus yang kelima itu adalah untuk mengetahui apakah kas yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat memenuhi atau membayar seluruh utangnya. Terus yang keenam itu adalah untuk mengetahui atau sebagai alat perencanaan bagi perusahaan untuk kedepannya, terutama yang berkaitan dengan kas dan utang. Yang ketujuh itu adalah untuk melihat posisi dan kondisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan beberapa periode. Lalu yang ke-8 itu adalah untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dengan melihat komponen-komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Dan yang ke-9 atau yang terakhir itu adalah untuk sebagai alat pemicu bagi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya yang dapat dilihat dari rasio likuiditas yang ada hingga saat ini. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nikade Noviantari akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya dengan membawakan materi hasil perhitungan rasio likuiditas. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari data perusahaan dengan data neraca, yaitu kas 50 juta, piutang 150 juta, persediaan barang dagang 100 juta dengan total aktiva lancar 300 juta, dan utang lancar 200 juta, wesel bunga 55 juta dengan total utang lancar 255 juta. Saya akan menghitung current ratio, di mana current ratio digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi 300 juta dibagi 255 juta mendapatkan hasil 177,65% atau dibulatkan menjadi 118%, yang artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin dengan 1,18 aktiva lancar. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Ketut Yoga Prayatnya, NPM 063 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang quick ratio. Quick ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan utang dagang. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki neraca sebagai berikut, yaitu kas 50 juta, piutang dagang 150 juta, barang dagangan 100 juta, dengan total aktiva lancar yaitu 300 juta. Kemudian memiliki utang dagang 200 juta, wesel bunga 55 juta, dengan total 255 juta. Di sini saya akan menghitung quick rasionya, yaitu perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta dikurangi persediaan sebesar 100 juta dibagi dengan utang dagang sebesar 255 juta dengan hasil 0,78 atau 78%. Artinya, perusahaan memiliki aset sangat lancar sebanyak 0,78 atau 78% dari total kewajiban lancarnya, atau setiap 1 rupiah kewajiban lancar perusahaan dijamin dengan 0,78 rupiah aset lancar. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arjun Wahyu Mahendra, NPM 1833121236 dari kelompok 4. Baik, saya di sini akan menjelaskan perhitungan cash ratio dari PT Kimura Garment. Baik, PT Kimura Garment memiliki sumber daya jangka pendeknya sekitar 10 juta rupiah, yang diantaranya 50 juta rupiah dalam bentuk tunai atau cash, dan 30 juta rupiah dalam bentuk giro pada bank atau setara dengan cash. Sedangkan untuk utangnya saat ini adalah 90 juta rupiah. Lalu, apa laporan kas perusahaan PT Kimura Garment tersebut? Diketahui, cash sama dengan 50 juta rupiah. Cash equivalennya 30 juta rupiah. Utang lancarnya 90 juta rupiah. Yang ditanya,
berapa cash rasio PT Kimura Garment? Jawabannya adalah cash rasio sama dengan dalam kurung kas ditambah setara kas dibagi dengan utang lancar, atau 50 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dibagi 90 juta rupiah, mendapatkan hasil 0,88, atau jika dibulatkan menjadi 0,90. Jadi artinya PT Kimura Garment memiliki kas sebesar 0,88 atau 0,90 kali dari setiap total kewajiban lancar, atau setiap 1 rupiah kewajiban lancar dijamin dengan 0,90 rupiah dalam kas. Terima kasih. 아무노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아